Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemana kemarin? Kemarin tuh ke DIY. DIY itu daerah istimewa Yogyakarta. Ya, udah. Emang Kang Dayat kemana kemarin? Ini bisa dimasukin materi nggak nih kunjungannya? Sekalian. Oke, gimana? Kemarin kemana? Jadi Kia Kang Dani, Kia. Aduh. Kemarin ke Jogja itu ya minggu lalu lah ke Jogja. Tadinya kan kita ada inisiatif mau Zoom. Hanya saja khawatir kualitasnya jelek lah. Oke. Kita udah bagus nih, masa dijelekin lagi. Jadi kemarin ke Jogja, keliling ke 4 wilayah kabupaten yang ada di Jogja, ke Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Oke. Nah, ini Kang Dani, Sobat Colenak, Sobat Tani. Jadi begitu, ini di Sleman dulu nih ya. Ya. Sleman. Begitu masuk ke wilayah Sleman, kemudian mengunjungi peternak, kebetulan peternak lagi. Oke. Padahal cakupan kerjanya umum sebetulnya mah. Padahal itu kegiatan mencari calon penerima, calon calon P4S. Oke, P4S dulu. Kita pernah ngebahas nggak ya? Pernah. Cuma Ya, pernah waktu itu tema khusus enggak ya? Cuman disentil-sentil aja. ya P4S itu. Sekarang mau disentil gitu gue. Ya, P4S itu adalah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Wah, apa sih Kang Dani? Saya kan penyuluh mantan ya? pertanian. Kalau penyuluh pertanian nggak tahu singkatan P4S, Kang Dayat lempar handuk jadi penyuluh pertanian. Emang Widya Iswara doang yang tahu. Saya ini penyuluh pertanian, Kang Dayat. Bener. Setuju. Jadi bagaimana perjuangan penyuluh pertanian, bagaimana kita membuat media penyuluhan dengan seperti ini podcast. Teruskan Kang Dayat. Nah, di sana ngapain? Ini memang tahun titik balik bagi teman-teman yang mempunyai profesi penyuluh pertanian. Titik balik. Kayak nama event organizer aja. Dan cuman sayang nih Sobat Colenak, Sobat Tani, giginya belum ada. Maksudnya harus ada tuh. Iyalah. Mirip-mirip inilah teman-teman yang profesi apa? Dokter. Kemudian yang tajam lagi itu PGRI, guru. Betul, Kang. Jadi memang penyuluh kan juga harus profesi kan itu. Iya. Saya bangga loh jadi penyuluh. Kang Dayat profesi sebagai Widya Suara. Ya mirip-mirip kan kita kan. Harus bisa memberi sumbangsih kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Wow. Jadi ngomong politik ya. Wow. Bukan politik, bukan. Ini mah ini kemaslahatan umat. Betul, karena Widya Iswara, penyuluh, dosen, guru itu mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bahas kan udah di Jogja ngapain? Di P4S ada peternakan. Kita istilah tukul itu apa? Istilah tukul itu apa? Kembali ke laptop. Kita kembali ke judul atau tema atau topik. Jadi begini, Kang Dani, Sobat Colenak, Sobat Tani. Sewaktu kami, kenapa kami? Karena bukan sendiri, saya ada tim lain lah, teman lain. Berkunjung ke wilayah Sleman atau Kabupaten Sleman, kebetulan yang dikunjungi itu adalah peternak. Oke. Peternak, dan peternaknya itu peternak kambing perah. Bangsa kambing perahnya adalah PE. Bener, PE. Peranakan etawa. Nanti kalau Sobat Tani, Sobat Colenak tidak tahu apa itu PE, silakan tulis nanti di komentar apa nanti kita bahas khusus tentang kambing PE. Oke. Selain budidaya, si calon ini sudah mengolah produk dari kambing itu, jadi ada olahan susunya. Oh, dari P4S itu usaha taninya adalah spesialisasinya di bidang kambing, tapi kambingnya PE, tapi kambing perah. Ya, betul. Oke, nama P4S-nya apa tadi belum sebutin? Sahabat ternak.
Wow, keren ya. Sahabat ternak. Nah, apa namanya sahabat ternak. Dan yang ketuanya itu atau pemiliknya masih milenial. Wow, siapa namanya? Bapak, oh nanti ya bener, saya tag nanti ya Pak, ini Pak siapa? Pak Rahmat. Rahmat ya? Pak Rahmat, salah. Pak Amanta. Amanta. Pak Rahmat mah editor kita yang handal. Bener, itu luar biasa itu Pak Rahmat Hendayana. Nah ini yang calon ketua P4S Sahabat Ternak adalah Oh, berarti Kang Dayat kesana tuh itu melihat calon ya, calon menjadi P4S. Ya, calon belum jadi belum P4S. Jadi namanya Sahabat Ternak, ketuanya calon ketua P4S-nya adalah Pak Amanta. Tuh. Wow. Saya ngerti sih kayak gimana calakan kalau apa. Kang, hari yang bisa di-share ke Sobat Colenak apa nih, Kang? Tadi Sleman kan? Ya. Kebetulan bukan kebetulan yang kami jumpai adalah komoditasnya kambing perah. Kemudian Gunung Kidul tanaman, kemudian Bantul juga tanaman. Nah, ada satu lagi ternyata Kang Dani, Kulon Progo. Ternyata memang daerah yang mendekati suhu dingin, di atas ketinggian ya, di atas dingin, dataran tinggi lah. Itu banyak yang memelihara kambing perah. Dan itu kan sesuai dengan habitat mungkin asalnya ya, agak membutuhkan kambing perah itu membutuhkan yang agak dingin. Iklim yang ini ya dingin ya. Di panas juga bisa, cuma mungkin produktivitasnya berbeda. Nah, di wilayah Sleman dan Kulon Progo ini, kalau yang Sleman itu di kaki Gunung Merapi, lokasinya. Kalau yang di Kulon Progo tuh di kaki Bukit Menoreh. Wow, saya belum pernah nih Menoreh. Kalau yang kaki Gunung Berapi saya pernah. Aslinya ya emang dingin. Kita ke Jogja nggak jadi sih. Iya. Mengunjungi yang begitu tuh. Yang harusnya ya. Mengekspos yang milenial. Siaplah nanti kita usahakan kita kesana. Kita sharing ilmu lah dengan dia, dengan para peternak. Nah, terus apa lagi yang bisa di-share? Nah, ternyata yang saya lihat nih bentuk bentuk konstruksi kandangnya tuh macam-macam ya, macam-macam, dan itu mempunyai alasan masing-masing, terutama dari segi teknis yang dipertimbangkan ya, dari segi teknis, dari segi ekonomis, kemudian apalagi ya budaya ternyata Sleman sama Kulon Progo ya mungkin beda mungkin ya. Yang Akang lihat di sana seperti apa? Apa kandang yang sepertinya Akang menurut teori yang Akang alami di sebagai widya suara peternakan berbeda? Kalau yang di mana itu Sleman, itu kandangnya kandang koloni panggung. Atau panggung koloni. Komunal ya? Komunal ya, koloni sih. Komunal. Kandangnya komunal. Tapi panggung. Terus? Kemudian kalau yang di Kulon Progo itu cenderung yang individu. Dia lebih menggunakan yang individu. Sekat itu bahasa Inggrisnya namanya sekat. Partisi. Nah, one partisi, one. One God. One ternak. One God ya. Jadi satu ya mirip-mirip kandang penggemukan tapi agak luas kan. Kalau di ayam itu kandang baterai. Kurang lebih gitu, betul. Ini agak luas karena untuk ruang pemerahan karena kan kambing perah. Nah, masing-masing itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kandang yang komunal itu kelebihannya ternaknya bisa bergerak lebih bebas. Kalau kandang yang individual terbatas. Nah, kelemahan yang komunal biayanya gede. Kalau yang individual relatif lebih murah karena konstruksinya beda. Jadi Sobat Ternak ada yang bisa kita ambil sebenarnya dari perjalanan Kang Dayat ke Kulon Progo dan Sleman ya. Sama-sama objek atau ternaknya itu sama-sama PE, Kulon Progo PE, di Sleman juga PE. Dan bagus. Oh iya dong. Nah, di Kulon Progo dia lebih cenderung menggunakan kandang individual. Kemudian di Sleman itu komunal. Semua panggung pasti ya.
panggung dan berbahan kayu ya. Berbahannya kayu. Dan oh iya betul. Kayu ya. Oh enggak, bahannya Konstruksinya kombinasi ya. Nah, setelah saya perhatikan, memang ini sudah mungkin ya, ini juga berdasarkan penelitian ya. Kalau sobat tani, sobat colenak mau membuat kandang, minimal ada yang dikatakan dengan istilah syarat lokasi. Oke, syarat lokasi. Syarat lokasi ya. Ya. Lokasinya. Ya. Syarat lokasi. Yang pertama ini untuk zaman sekarang. Harus dekat dengan sarana dan prasarana transportasi atau pengangkutan. Berarti itu namanya kalau kita lihat satu bisnis usaha, aksesibilitas atau akses ke jalan sehingga dia bisa. Oh iya dong. Ya. Accessibility. Apa aksesnya? Accessibility. Aksesnya, akses ke. Itulah aing hese nyebutkeun anak. Dekat dengan jalan ya. Artinya sarana transportasi dekat. Sarana dan prasarananya. Sarana prasarananya harus dekat dengan transportasi. Nah, kenapa? Contohnya jalan berarti kan? Jangan sekali-kali membuat kandang di dekat kawah gunung. Kunaon? Udah hese atuh beureun ge. Kan ini posisinya di kaki gunung tapi jalan ada? Oh, ada dong. Oh, ada okay. dong. Ada. Itu yang ternyata kenapa? Sarana prasarana transportasi itu akan memudahkan si peternak dalam hal mobilitas produk. Wow. Ya kan? Itu. Hingga cost juga akan. Oh iya. Ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke situ. Pertama, cost akan lebih murah dalam jangka waktu yang panjang. Ya, betul. Yang kedua, waktu mungkin relatif lebih singkat. Jadi lebih cepat. Yang ketiga, tenaga juga nggak terlalu banyak. Aina bayangkan saja sama Kang Dani sama Sobat Colenak. Kalau kita misalnya jalan, terus ke lokasi kandang itu pakai jalan setapak. Ya, jalan setapak. Meskipun di lokasinya misalnya enak, cocok. Tapi jalannya setapak. Wow. Misalnya 3 kilo lah, setapak enak. Membawa susunya, bawa susu, bawa apa, pakannya. Kennya ya. Mesin punya kendaraan bermotor, artinya mendoresakan lah. Mendoresakan deh. Apa ya? Nah. Bersambung minggu depan.